saya ingin mengajak kita untuk belajar satu kebenaran dan akan kita akan segera membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dengan hormat dan kasih kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Disilakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami satu tema dengan judul atau dengan tema solusi melampaui akal. Atau solusi Tuhan melampaui akal. Dan tema ini atau tema solusi Tuhan melampaui akal ini, kita akan mulai dengan memahami 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa maksud 1 Korintus pasal 2 ayat 9? Saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Tuhan di Korintus untuk memberikan semacam kesimpulan, memberikan semacam intisari dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi manusia. Apa yang Tuhan Allah kerjakan, yaitu penyelamatan Tuhan kepada umat manusia yang melampaui segala akal. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bersama, sejak Kejadian pasal 3 manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa. Dan kita tahu bersama bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa di kitab Kejadian pasal 3, rupanya dampak dosa ini bukan hanya berlaku bagi Adam dan Hawa, tetapi juga berlaku bagi semua umat manusia. Umat manusia tercemar dengan dosa Adam dan Hawa yang biasanya kita kenal dengan istilah dosa turunan. Jadi dosa yang diwariskan, dosa warisan, dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Bukan hanya manusia mendapatkan warisan dosa dari Adam dan Hawa, tetapi manusia, saudara-saudara, juga ikut melakukan perbuatan dosa seperti Adam dan Hawa. Jadi mereka mendapat warisan dosa dari Adam dan Hawa, bukan mereka, kita ya. Juga kita melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan saudara-saudara, Alkitab dengan tegas katakan bahwa upah dosa ialah maut. Nah, upah dosa ialah maut. Artinya saudara-saudara, ini melakukan dosa ini bukan yang penting cuma sota terlanjur nokong, ya begitulah. Tapi dampaknya ini luar biasa. Upah dosa maut, kematian. Dosa itu membuat manusia itu mengalami kematian baik jasmani maupun kematian kekal. Dosa itu membuat alam ini dikutuk Tuhan. Dosa ini membuat banyak hal-hal negatif terjadi. Sebab upah dosa ialah maut. Dan saya katakan tadi yang paling menjadi total, menjadi tujuan, menjadi fokus dari upah dosa adalah maut adalah semua kita punya vonis yang mengerikan, yaitu masuk dalam neraka, api yang menghanguskan, tetapi api kekal. Meskipun api kekal, tetapi kita tidak hangus hilang, tetapi kita menderita sampai selama-lamanya. Ini akibat dosa.
Dan saudara-saudara, manusia ini tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki kemampuan untuk lepas dari dosa. Ada orang terjerat hutang. Tetapi orang yang terjerat hutang, dia punya kemampuan untuk terlepas dari jerat hutang. Dia berusaha, dia cari jalan. Ada orang mungkin sakit, dia berusaha untuk lepas dari penyakit. Ada orang mungkin dia, dengan segala hormat saya katakan, mungkin dia rasa dia bodoh. Dia punya cara untuk lepas dari kebodohan. Dia belajar keras, dia sekolah dan sebagainya. Tetapi dosa, saudara-saudara, kita tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari dosa. Dan saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita kesaksian bahwa tokoh-tokoh Alkitab sekalipun ternyata orang-orang yang punya kelemahan. Orang-orang yang punya kekurangan, punya keterbatasan. Coba kita lihat, bapak orang beriman Abraham. Bayangkan Abraham, bapak orang beriman, tetapi dia tetap ada kelemahan. Buktinya apa? Buktinya menanti janji Tuhan. Sudah 16 tahun dia menanti janji Tuhan, belum datang-datang itu janji Tuhan. Anak perjanjian, akhirnya istrinya bilang, papa atau papi, ini kita pembantu, DP nama Hagar. Deng Hagar juga papi. Bayangkan dia akhirnya Abraham bikin ini Hagar jadi DP istri kedua. Ini bapak orang beriman dan akhirnya lahir Ismail dan kemudian terjadi sampai sekarang ini. Siapa lagi tokoh-tokoh Alkitab yang menyadarkan kepada kita bahwa manusia punya kekurangan? Nuh misalnya. Alkitab bilang Nuh ini orang yang saleh. Tetapi saudara-saudara, setelah peristiwa air bah, Nuh jadi petani, dia tanam anggur. Dia tanam pohon anggur, saudara-saudara. Dan setelah dapat hasil, rupanya itu anggur itu dia bikin minuman, kong dia minum. Telanggar banyak, mabok. Nuh pernah bamabok. Bukan pernah bamabok, pernah mabok. Ini tahu kalau bamabok kok lain dari makna, saudara. Nuh pernah mabok. Nah, sudah bisa bayangkan kalau pendeta David Araro mabuk. Sudah datang di pastori, ibu gembala ada gembala, iyo data tidur sana mabuk. Nah, sudah bisa bayangkan itu apa yang terjadi. Ini Nuh mabuk. Abraham berpoligami. Daud saudara berselingkuh dengan istri sahabatnya. Salomo, wah, jangan dibilang lagi saudara-saudara. 300 istri, 700 gundik. Semua tokoh-tokoh Alkitab ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Sehingga saya berpikir begini, sedangkan dorang so jadi tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan, contoh bagi kita. Toh mereka sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari dosa mereka, dari kekurangan mereka, dari kelemahan mereka. Apalagi torang, apalagi pendeta David Araro, apalagi tim pastoral, apalagi jemaat. Dan setan saudara-saudara tertawa. Karena apa? Manusia itu pasti, karena manusia semua sudah berdosa, manusia pasti dihukum. Upah dosa maut, dan iblis tertawa karena manusia tidak punya solusi untuk menghadapi dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mengambil rupa manusia, dia mati di kayu salib. Sehingga kematiannya menjadi pendamaian bagi dosa kita semua. Dosa umat manusia. Kematiannya menjadi tebusan bagi dosa kita umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Kolose, dengan matinya Kristus di kayu salib, dia membatalkan semua hukum-hukum yang menghancurkan kita. Hukum-hukum yang menjerat kita. Dan ditiadakan dengan memakukannya di kayu salib. Ini saya katakan sebagai solusi yang melampaui akal. Jadi solusi yang Tuhan buat untuk menyelamatkan umat manusia itu melampaui akal, bahkan melampaui
prediksi dari iblis. Iblisnya tidak sangka, saudara-saudara, kita mau bilang. Iblisnya tidak sangka, ada DP solusi for manusia. Yang sebenarnya manusia sudah tidak ada kemungkinan untuk selamat. Manusia sudah tertutup pintu, tidak ada peluang. Tuhan Yesus katakan begini, itu peluang manusia untuk selamat. Seperti unta masuk lubang jarum. Lubang jarum orang tahu bersama. Nyana ada lubang jarum besar. Lubang jarum selalu kecil. Nah, unta ini orang tahu. Unta anak dengan anjing besar masih kalah anjing besar apa unta anak. Anjing besar, unta anak, siapa lebih besar? Masih unta anak lebih besar, apalagi unta besar. Dan Tuhan katakan peluang manusia untuk selamat seperti unta masuk lubang jarum. Murid-murid bilang begini, kalau begitu siapa yang mau selamat? Tuhan Yesus bilang, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Solusi melampaui kemustahilan, solusi melampaui akal. Dan saudara-saudara, cerita tentang solusi yang melampaui akal ini, saudara-saudara, itu membentang di perjanjian lama, perjanjian baru, di sepanjang Alkitab. Kita bisa lihat bagaimana solusi yang melampaui akal ini ketika orang Israel terjepit di depan laut Teberau. Di belakang orang Mesir, Firaun mengerahkan tentara-tentara terbaik dengan perlengkapan senjata paling modern pada zaman itu. Mengejar orang Israel, dan orang Israel sudah terjepit. Sonin tahu mau lari kemana. Di depan ada laut Teberau. Dan saudara-saudara, saya ketika ada di posisi laut Teberau di mana orang Israel katanya menyeberang laut Teberau, kita bilang, kita pikir-pikir itu mau potong itu cuma mungkin 100 meter. Ternyata saudara-saudara jauh. Bisa 3 kilometer saudara-saudara. Bayangkan 3 kilometer. Mungkin kalau kita tahu, ada sedikit mengerti batobo, ya lelas tahu. Mungkin ampernya nak mau sampai, mar mau sampai. Nah, tapi kalau orang nintau batobo saudara-saudara, dia pakai gaya membatu. Baru sampai 100 meter sudah tenggelam. Ini 3 kilo saudara-saudara. Seberang itu agak samar-samar. Kenapa? Karena jauh. Dan kedalaman daerah itu, saudara, kedalaman laut Teberau di daerah itu bukan hanya sekitar 20 meter. Itu ratus meter saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, orang Israel sudah terjepit. Sudah tidak tahu bikin apa. Di belakang ada Firaun. Di depan ada laut. Terjepit. Tetapi Tuhan punya solusi yang melampaui akal. Apa itu? Tuhan bilang Pak Musa, angkat tongkatmu. Angkat tongkatmu. Dan kemudian belah itu air. Maka angin dari Tuhan membelah laut. Saudara-saudara, seumur saya meskipun masih banyak lebih tua, tidak pernah ada angin membelah laut. Angin merobohkan bangunan pernah terjadi. Angin menumbangkan pohon kita sudah lihat. Angin mengangkat kendaraan, mobil, angin puting beliung kita sudah lihat. Tetapi puting beliung bagaimana yang bisa membelah laut, kita belum pernah lihat sampai sekarang ini. Tetapi itulah Tuhan. Dia punya cara, dia punya solusi yang melampaui akal pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Solusi yang melampaui akal. Cerita lain saudara-saudara. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 5. Seorang panglima kerajaan Aram namanya Panglima Naaman. Ini cerita anak-anak sekolah minggu. Dia dapat kusta. Waktu itu kusta penyakit mematikan. Penyakit yang tidak ada obatnya saudara-saudara. Kusta itu adalah penyakit yang
Kalau sodapa sudah selesai. Tidak ada kemungkinan lagi untuk sembuh. Naaman kena kusta. Ini penyakit bukan hanya tidak ada peluang untuk sembuh. Ini penyakit-penyakit memalukan. Penyakit yang mendatangkan kutuk. Orang lihat orang yang kena kusta. Orang akan langsung bilang, oh dia ini karena ini, dia itu karena itu dan sebagainya. Sudah ada vonis-vonis. Dan semuanya mempermalukan orang yang kena kusta. Ini posisi Naaman. Kemudian sudah seorang anak remaja, orang Israel yang tinggal di rumah Naaman. Dia bilang begini kepada istri Naaman, ibu, kalau Naaman itu di Israel, dia pasti disembuhkan. Sebab ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Anak-anak polos yang menyembuhkan Tuhan, bukan nabi. Tetapi anak-anak ini kasihan ini terlalu mengerti teologi, jadi dia kata-kata seperti itu. Dan istrinya bilang ke suaminya Naaman pergi ke Israel. Sampai di Israel saudara-saudara. Dia langsung pergi ke Raja Israel. Raja Israel ketakutan. Saya tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan sakitmu. Tetapi saudara-saudara, Nabi bilang begini kepada Raja. Suruh datang dia pak kita. Akhirnya Naaman pergi ke Nabi tersebut. Dan kemudian sampai di rumah Nabi. Ternyata saudara-saudara, ternyata. Bukan Nabi yang keluar. Bukan Nabi yang keluar. Cuma Nabi orang suruhan. Ini panglima saudara-saudara ya. DP rang-rang bergaul, DP level bergaul Raja Israel. Raja Israel waktu Naaman datang, sambut Pak Naaman. Karena apa? Israel waktu itu dengan Aram, masih Aram lebih hebat. Dan Naaman ini panglima kerajaan Aram. Jadi Raja Israel takut apa cuma DP panglima, apalagi DP raja. Tetapi waktu Naaman ini datang di rumah hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan cuma suruh orang. Tersinggung. Ini Naaman ini. Apalagi itu orang suruhan bilang begini. Bapak pergi di sungai Yordan. Kemudian benamkan diri Bapak 7 kali di sungai Yordan. Naaman dengar. Cuma itu? Iya cuma itu. Nabi di mana? Di kamar. Nyak mau keluar? Nyanda. Naaman tersinggung. Naaman tersinggung. Naaman pulang jotare. Masa rekan dia nyak hargai pak kita. Kita pikir dia mau datang langsung pak kita. Memang saudara-saudara kalau pang tersinggung susah. Susah mau dapat berkat Tuhan. Jangan gampang tersinggung. Katakan sesulan katakan Pak Om Bram dan Om Bram pang tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Belum bilang Om Bram so amen. Haleluya. Oh kurang dari haleluya. Aku bilang jangan gampang tersinggung. Naaman bilang, nyandak keluar dia. Tak kira le kalau umpama dia mau sembuhkan. Dia mau angkat DP tangan, DP tongkat, kau mau kasih goyang-goyang di atas kepala apa kita. Itu sudah bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ya. Baca saja di rumah. Dia mau goyang-goyang, kau mau baik. Ini dia suruh kita. Kalau mau pakai bahasa Manado dia mau suruh pak kita batono 7 kali. Di Kuala Yordan. 1, 2. Orang kira kita anak-anak. Kau kalau kita mau batono di sungai Yordan. Kau orang-orang tanta-tanta yang sementara cuci baju di sungai Yordan mau lihat apa kita. Siapa tuh om tuh dia? Aduh orang kusta. Kaget orang lempar apa kita dengan batu. Pulang. Tetapi dia punya pegawai bilang begini. Bapak kalau itu Nabi mau suruh lebih dari itu. Supaya Bapak sembuh pasti Bapak mau bekeng. Ini terek kok cuma ada mau batono di sungai Yordan. Mau membenamkan diri 7 kali. Kiapa so Bapak ikut akang jo. Supaya bahaya tarik. Bahaya ini Naaman ini boleh jaga bicara akang. Ini bahaya kalau umpama susah jaga bicara akang. Istri ini boleh bicara tuh suami. Suami ini boleh bicara pada istri. Anak-anak ini boleh bicara. Orang tua ini boleh bicara pada anak-anak. Jemaat ini boleh kasih usul Pak Gembala. Gembala ini boleh bicara Pak Jemaat. Pokoknya kalau umpama so marah, sudah.
Nyanda ada orang boleh bicara, hele Tuhan Yesus dia usir. Untung Nina Aman ini boleh jaga bicara akang. Katakan amin. Bapak, bikin juga. Akhirnya Naaman. Naaman ini katu, meskipun mungkin pang tersinggung, marpang badenghar. Akhirnya dia batono, 1 kali, nyanda, 2 kali. Pas ke-7 kali, DP kulit berubah. Sembuh jadi seperti kulit bayi. Haleluya. Sembuh. Solusi melampaui akal. Naaman berpikir lain, DP solusi lain. Solusi melampaui akal. Dalam kitab Yohanes pasal 5 juga ada cerita. Ada seorang yang sakit di kolam Bethesda. Dan dia sudah sakit 38 tahun. Sudah bisa bayangkan perjuangan untuk sembuh 38 tahun. Itu lama sekali. Seberapa lama sakit? 1 minggu. Ibu gembala bilang, aduh kita ini flu ini 2 minggu, 3 minggu. So lama. Itu masih 3 minggu. Kalau ini orang di kolam Bethesda ini sudah 38 tahun. Sakit saudara-saudara. Tuhan Yesus datang pada dia. Kong Tuhan Yesus tanya begini pada dia. Mau suka baik? Tuhan Yesus tanya, mau suka baik? Ini orang ini bilang apa saudara-saudara? Setiap kali kita mau pergi di kolam, ketika kolam itu bergoncang setiap kali kita mau pergi, mungkin karena 38 tahun sakit jadi solome. Jadi kalau kita mau pergi, orang lain so lebih dulu. Ada kepercayaan. Kalau kolam bergoncang, berarti malaikat yang turun. Dan ketika kolam bergoncang, siapa tuh pertama kali sampai? Dia yang baik. Sehingga orang ini bilang, Tuhan, setiap kali kita pergi, so ada orang lebih dulu. So ada orang lebih dulu. Jadi kasihan kita nyanda ada. Begini jo Tuhan, nyanda ada peluang mau baik. Apalagi tapi kondisi mungkin 38 tahun. Makin hari makin lemah. Tetapi Tuhan Yesus tanya, mau suka baik? Dan dia bilang, iya mau suka baik. Angkat karena petilam. Kemudian jalan, engkau disembuhkan. Solusi melampaui akal. Haleluya. Haleluya. Satu waktu orang kirim berita pada Tuhan Yesus. Lazarus sakit. Tuhan Yesus sudah pelayanan, nyendak langsung pergi. 2 kali Maria bawa Tuhan Yesus cuma Lia yang tidak balas. Kali ketiga, kali keempat akhirnya Maria bawa Tuhan Yesus somati itu Lazarus. Tuhan Yesus bawa balik. Nanti kita mau pergi. Yang tidak ada ya saudara-saudara itu WA. Dorang kasih berita iyo. Tuhan Yesus dia yang kau kasih sakit. Kalau saudara dapat berita sakit berarti sakit lumayan parah. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus karena ada pelayanan belum langsung pergi. Kon Tuhan Yesus bilang begini, mari jatuh orang mau pergi pak Lazarus. Dia so tidur dia. Murid-murid berpikir so tidur betul. Tetapi ternyata so meninggal. Sampai di sana saudara-saudara. Ini Maria bilang begini pak Tuhan Yesus. Seandainya kuat Tuhan so datang lebih dulu, nyendak mati dia. Artinya apa? Ada basinggung alus. Terlambat kok datang, coba kalau lebih cepat, paling hidup. Karena Maria ini beretika, sopan, jadi Maria pakai bahasa halus. Kalau kok Tuhan sudah datang lebih cepat, ada baik dia. Nah, tetapi Tuhan Yesus punya solusi yang melampaui akal, katakan amin. Sudah 4 hari Lazarus dikubur, sudah 4 hari. Dan Tuhan Yesus bilang, gulingkan itu batu, dorang pe kubur kuat, DP penutup batu. Gulingkan itu batu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangkit. Dan Lazarus keluar, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Solusi melampaui akal. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak cara, banyak jalan. Tetapi jalan Tuhan kadangkala sulit orang pikirkan. Nyandak bisa orang pahami seperti 1 Korintus 2 ayat 9 bilang.
Tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul di hati. Apa DP solusi ini sepertinya nyenak mau dapat. Dan karena solusi itu sepertinya melampaui akal. Torang lihatnya tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Di torang pe masalah, di torang pe persoalan, di torang pe pergumulan. Maka kadangkala torang mulai kehilangan iman. Mulai kehilangan iman. Seperti Yohanes Pembaptis. Waktu itu dia di penjara. Dia sudah Tuhan katakan bahwa engkau yang menyiapkan jalan untuk Mesias. Tetapi saudara-saudara, kenapa dia ada di penjara? Dia suruh DP orang Pak Tuhan Yesus. DP orang bilang begini, orang ini dari Yohanes Pembaptis, ada tanya. Tuhan Yesus itu Mesias atau ada yang lain? Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kadang-kadang masalah membuat orang jadi kecewa. Kenapa tidak ada jalan keluar? Karena orang tidak memahami Tuhan bicara kerja. Orang tidak memahami Tuhan punya jalan, saudara-saudara. Orang tidak memahami Tuhan sementara bikin apa. Orang bak kesimpulan sendiri. Apa DP kesimpulan? Oh Tuhan soalnya tidak perhatikan. Oh Tuhan soalnya tidak farek pat orang. Yesaya 59 ayat 14. Seringkali kesimpulan-kesimpulan seperti ini yang muncul di hati kita. Ayat 14. Ayat 14 ini kah? Yesaya 49, ini 59. Yesaya 49 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini kesimpulan yang seringkali muncul Pak orang. Ketika ada masalah, tantangan, dan sepertinya Tuhan itu babadiang. Tuhan itu nyandak berpikir apa-apa. Orang ini so pagi ini Tuhan. Maka ada pemikiran, ada pernyataan begini. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah sekarang apa jawaban Tuhan? Next, apa jawaban Tuhan? Ini jawaban Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Ayat 16. Lihat sama-sama. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan selalu ingat. Tuhan selalu perhatikan. Di telapak tangan artinya ada lia-lia selalu. Jangan sampai kehilangan iman ketika kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan. Ketika sepertinya jalan keluar belum ada. Itu cuma orang kesimpulan pribadi. Saya mendengar lagu dari Gracia. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
memandang padamu, Kau ada. Kalaupun kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, cara Tuhan, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sementara kerjakan, jangan pernah kita kehilangan iman bahwa Allah ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Karena pergumulan yang berat yang sementara kita alami dan sepertinya belum ada solusi, bukan berarti Tuhan tidak sementara berkarya. Saya mendengar lagu yang sangat menarik tapi versi bahasa Inggris. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, walking in this place. Dia berjalan di tengah-tengah kita. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Yang tahu nyanyi, meskipun aku tidak bisa melihat, meskipun aku tidak merasakan, tapi Engkau tetap bekerja. You never stop working. You never stop. Because you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kehilangan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan kehilangan pengharapan. Nabi Elia tidak kehilangan iman, tapi dia kehilangan pengharapan. Dia putus asa. Dia patah semangat. Dia masih punya iman, tetapi dia kehilangan harapan. Dia putus asa, dia patah semangat. Dan dia mau bunuh diri. Orang yang hilang harapan bisa melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Orang yang kehilangan harapan bisa melakukan tindakan-tindakan yang aneh, saudara-saudara. Bodoh, aneh. Tetapi kita tidak akan kehilangan harapan. Yesaya 42 ayat 3 berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini bulu. Kalau bulu sudah patah, apalah gunanya itu bulu itu? Sumbu yang pudar, ini bukan lilin yang pudar, sumbu. Sumbu yang sudah terbakar, yang sudah jadi abu, tetapi nyalanya tidak akan dipadamkan. Artinya apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Ada lagu tua. Saya kurang tahu yang tua-tua masih ingat lagu ini. Manusia bisa bilang mustahil, pada Tuhan
tak ada yang mustahil. Asal saja kita berserah penuh, pasti Tuhan mengabulkan doamu. Mari singers lakukan lagu ini sama-sama. Singers nih tahu ini lagu. Manusia bisa bilang mustahil. Orang-orang tua masih ingat lagu ini tidak? Manusia bisa bilang mustahil, pada Tuhan tak ada yang mustahil. Asal saja kita berserah penuh, sungguh pasti Tuhan mengabulkan doamu. Ini lagu diciptakan sebelum Masehi. Jangan hilang pengharapan. Amin ya. Haleluya. Jangan hilang iman. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang ketaatan. Karena solusi Tuhan beda dengan pemikiran kita. Beda dengan konsep kita. Hampir saja Naaman tidak alami janji Tuhan, tidak alami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena dia punya solusi beda. Tuhan kasih petunjuk lain, dia marah-marah, dia dongkol. Masa begitu? Dia protes dengan solusi Tuhan. Di sini kita perlu belajar untuk merendahkan diri. Kita perlu belajar untuk menyerahkan diri. Penyerahan diri anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar masuk gereja. Penyerahan diri kita adalah kita mau mengalir menurut cara Tuhan. Kita mau mengalir menurut apa yang menjadi jalan Tuhan. Dia punya jalan, dia punya cara. Dan kita ikut, kita berserah. Kita mau belajar taat mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Saudara terima firman? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Takkan ku ragu Tuhan. Mari